disebutkan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Pada Bapak, silakan. Izin siap ya. Allah masuk. Ya. Masuk. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Oke. Kami dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah taziah rahimakumullah. Kembali kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di ruangan rumah ini. Di pancung talang kapara diambil kasanang dadiah lebihnya ke kapatun. Malang dak dapet kita tolak menuju ndak bisa kita raih nyawalah pulang kanan punyu. Balaiyalah sampai di pulau, berjalanlah sampai di batih, orang punyo datang menjaput, yang mananam datang mencabut. Satitia indak berubah sebarih indak beranjak, singke umur di dunia panjang kehidupan di akhir. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hambanya. Ketik diberi namo gadang diberi gala, ketik diberi namo beliau Pak Samsir dalam usia 75 tahun. Kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau diberikan ketenangan dan kesabaran keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, berbicara persoalan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jalan rayu titian batu, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian itu. Iyo na apa Ibu? Iyo kemati gitu. Bilo. Nggak tahu dong. Samo, pun nggak tahu. Namun demikian Bapak dan Ibu sekian, siapkan payung sebelum hujan, ini sebelum kanai, berhemat sebelum habis. Makanya ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, tempat transit yang pertama adalah di alam kubur. Sebab Bapak dan Ibu, ketika kita pulang kepada Allah tidak langsung masuk surga dan nerakanya Allah. Tapi ada tempat transit sementara, yaitu di alam kubur. Ketika kita transit di alam kubur, Bapak dan Ibu sekalian, bermacam-macam yang dirasakan oleh seseorang. Yang pertama Bapak dan Ibu, ada merasakan gelap gulita. Yang kedua merasakan panas. Yang ketiga merasakan sempit. Yang keempat merasakan busuk.
banyak yang dirasakan oleh seseorang ketika berada di alam kubur. Kok malang tak dapat ditolak, mujuan tak dapat diraih, malang sekejap mata, mujuan sepanjang hari. Pulang kita kepada Allah, berada dalam keadaan alam kubur. Kemudian kita berada dalam keadaan gelap. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Makanya semenjak kini di dunia, kok kita menghadapi gelap dan nanti di alam kubur, sinarilah kubur kita sejak di alam dunia ini. Terangkan alam kubur kita sejak dunia kini Bapak Ibu. Ba'acaru menarangi alam kubur Bapak Ibu. Perbanyaklah melakukan sholat malam. Karena dalam sebuah referensi kita baca ada Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang sering melakukan salatul lail atau salat malam atau salat tahajud Bapak dan Ibu sekalian, Allah akan memberikan sebuah cahaya dalam kehidupannya. Makanya saya menyampaikan Bapak dan Ibu, jago gitu jam mampi Bapak dan Ibu lakukan salat tahajud 4 rakaat. Selesai 4 rakaat lakukan witir 3 rakaat Bapak dan Ibu sekalian. Istiqomah dan konsisten kita di saat itu Bapak dan Ibu. Pulang kepada Allah, berada di alam kubur Bapak Ibu dalam keadaan gelap, maka salat tahajud itu akan menerangi kuburan kita. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, lai pernah awak melakukan itu Bapak Ibu? Lai sekali-kali Pak Haji. Kok dapat Bapak Ibu sekali kita melakukan itu seumur hidup, usahakan untuk tidak meninggalkan. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian? Siapkanlah payung sebelum hujan, ingin sebelum kanai, berhematlah sebelum habis, sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang akan kita bawa Bapak dan Ibu kecuali ibadah. Kekayaan yang kita miliki di dunia Bapak Ibu tidak bisa kita bawa Bapak. Keluarga yang kita miliki di dunia Bapak dan Ibu tidak bisa kita bawa sampai ke alam kubur. Tapi amal ibadahlah yang akan memberikan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia tidak pernah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aja sampai bila Allah panua orang punya datang menjapui, dipanggil oleh Allah sampai di alam kubur Bapak Ibu menyesal. Al-Quran mengatakan Bapak, hatta idza jaa ahadakumul maut, apabila datang ajal kepada seseorang, seraya berkata, qala rabbirji'uni, ya Allah ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala, aku akan melakukan amal yang dulu di dunia pernah aku tinggalkan. Tapi apa jawaban Allah di saat itu Bapak dan Ibu sekalian? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan bisa, sesungguhnya apa yang dia ucapkan di saat itu adalah ucapan yang sia-sia belaka. Sasa dulu panapatan, sasa kemudian indak bagunu. Bangkonya resik-resik lah tapi kain dari kini apa Ibu? Lawa resik tapi kain Bapak. Jalur hibana Bapak Ibu pada siap tapi kain mekunjai kain naba soboknya Pak Ustaz, dah itu makasihnya Bapak Ibu. Napa Haji? Iya, dah itu makasihnya Bapak Ibu. Lah barau muawak gini Bapak. Karena ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, hatta iza balaga asyuddahu balaga arba'ina sana, orang yang sudah sampai usianya 40 tahun kata Allah dalam Al-Quran, belajarlah untuk mensyukuri kehidupan kama wa setelah itu Bapak. Karena usia 40 tahun itu Bapak Ibu ibarat matahari sudah di puncak Bapak, tinggal condong ke barat. Pertanyaan ambo Bapak Ibu, lah barau mau gini Bapak, masih di bawah hampir puluh atau lah di atas hampir puluh? Kalau lah di atas hampir puluh Bapak Ibu jangan mengarasau julai. Ibu jangan mengarasau julai, barajalah untuk sholat, untuk beribadah.
Dek karena mumbang jatuh kalapu. Kok nampang malang ndak dapat ditolak, mujuan ndak bisa diraya. Pulang kepada Allah tapi ibadah kurang. Apa yang kita bawa Bapak? Selain ibadah. Maka nanti Bapak Ibu ketika sampai di alam kubur gelap, sinarilah kuburan itu dengan sholat malam. Amos sering menyampaikan ke jemaah Bapak dan Ibu sekalian, kalau ndak tahu dek itu jam 2:30, jam 3 atau 3:30, setidak-tidaknya Bapak Ibu 20 menit sebelum waktu subuh masuk itu masih sah untuk melakukan sholat tahajud Bapak Ibu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, sebagian malam bertahajudlah. Nafilatal lak sebagai tambahan ibadah kita, asar buka ayukafira ankum sayiatikum. Allah akan tutup semua kesalahan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ndak ada gading ndak rata, ndak ada mawar, ndak baduri, ndak ada manusia pun ndak salah. Dipercaya Bapak Ibu tuh. Ndak ada orang pun ndak bersalah. Ada orang mengklaim dirinya tidak pernah salah Pak Ustaz, ambo tidak pernah salah Pak Ustaz. Batu, orang tidak mau cari tuan Pak Ustaz. Barang orang tidak mau ambil. Kemudian barang ambo tidak mau bagian orang. Cuman salat saja tak ambil Pak Ustaz. Salah tuh Bapak. Siapa yang mengatakan tidak pernah salah? Tidak ada gading, tidak ada rata, tidak ada mawar, tidak baduri. Tidak pernah manusia pun tidak pernah melakukan kesalahan. Sedangkan Nabi salah Pak. Nabi Adam salah atau tidak Pak? Salah memakan buah kuldi, akhirnya dibuang ke alam dunia. Nabi Yunus salah atau tidak Bapak Ibu? Dimakan oleh ikan disebabkan karena pamit lari kaum tanpa minta izin, tidak sabar lari ke dalam mulut Bapak Ibu, dimakan oleh ikan. Bapak Ibu sekalian, salah atau tidak? Apalagi kita Bu. Maka sebaik-baik orang yang salah itu sebelum pulang kepada Allah, perbanyaklah ibadah. Kalian tidak pernah tinggal sholat Bapak Ibu? Dari sesekali. Kalau ibu-ibu dispensasi diberikan Pak, tapi apa-apa ada dispensasi. Ya, ibu-ibu dispensasi setiap bulan. Kadang-kadang 6 bulan, 6 hari, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang sampai 10 hari. Kalau apa-apa ada dispensasi Pak? Tidak ada. Kalau ibu-ibu, kalau natu Bapak Ibu tidak ada dispensasi Pak. Lanjut. Maka pertama adalah sebelum kita masuk ke alam kubur, sinarilah kuburan kita dengan sholat tahajud. 1 Bu Pak. Namun tidak usah panjang kaji Pak, sampai siap selesai Bapak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa amal ibadah yang akan menyinari kuburan kita Bapak dan Ibu? Sering saya sampaikan Bapak Ibu, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumahmu di dunia dan sinarilah rumahmu di akhirat kelak dengan membiasakan membaca Al-Quran. Salah satu dari surat yang perlu kita hafal dan kita biasakan Bapak Ibu, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha ka ziba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Surat apa itu Bapak Ibu? Surat Waqiah. Kecil Nabi Bapak Ibu, sia yang sering membaca surat Waqiah di pagi hari setelah sholat subuh, maka kuburannya akan terang. Le pernah baca surat Waqiah apa Ibu? Kok dapet hafal Bu? Ada jamaah bawa ke Batang Bapak Ibu, ndak mau dapet surat Waqiah kalau Pak Ustaz batu memori ku 8 muah. Kan itu Bapak Ibu, memori ku 8 muah. Jadi jawaban ambo Bapak Ibu, Bali memorinya 60 giga aja. Artinya Bapak Ibu sekalian, Kiai yang dulu Pak, ketika saya pesantren Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan, apabila kita sudah terbiasa menghafal Al-Quran, walaupun kita sudah berusia 60-70 tahun, maka refleks saja lidah mengatakan Bapak Ibu, capek singgahnya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak pernah biasa dibaca Bapak Ibu, sulit untuk dapetnya. Makanya membaca surah Al-Hakumut Takatsur saja Bapak Ibu, panjang-panjang lalik dia menghafalnya. Indahnya dia mau dapet doa.
Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Biasakan. Kini ambo akan membaca surat Waqiah Pak Ustaz. Namun alun hafal ba'a di Al-Qur'an. Ambil Al-Qur'an lalu kemudian Bapak Ibu baca. Karena itu adalah ibadah bacaan Quran yang akan menyinari kubur. Rasulullah 14 abad yang silam sudah mengatakan Bapak Ibu, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang sering dan biasa membaca Al-Qur'an, lam yasir hazihil hala, maka dia tidak akan mendapatkan dua penyakit di saat akan meninggal dunia. Aduh, dua penyakit nak kadapik di kita Pak kalau kita biasa membaca Al-Qur'an. Pertama Bapak Ibu, penyakit patah lidah. Kiai Ambo meninggal 2007 balik Bu Pak, usia 98 tahun Bapak Ibu sekalian. Walaupun gigi habis Bapak Ibu, tapi menyebut itu masih ya Pak. Masih bisa Bapak Ibu. Bahkan di saat itu Bapak Ibu membaca kitab gundul ke orang kami pesantrennya Bapak Ibu. Kitab tidak berbaris itu Bapak Ibu masih nampak. Tidak ada yang berbeda Bapak Ibu sekalian dari membaca Al-Quran kalau dibiasakan. Maka baca Al-Quran itu biasakan Bapak. Habis sholat baca Al-Quran. Habis sholat subuh baca Al-Quran surah Al-Waqiah. Habis sholat maghrib Bapak dan Ibu baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara qarataini yang qalib ila lakabasaru yasir. Baca itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah akan sinari kuburan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Pak Ustaz, ayah ambo, ibu ambo dulu kurang membaca Al-Quran. Tahu-tahu beliau kinilah meninggal dunia. Bisa ndak ambo bacaan Al-Quran dan Ustaz sampaikan tadi, lalu kamu mendoakan kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah bacaan Al-Quran dan ambo bacuku ya Allah kepada ibu bapak ambo di alam kubur. Kok gelap tarang, kok sampai lapang, ange sajuk berikan tawa kepada dulu. Lai sampai Pak Ustaz jawaban di ambo bapak ibu, insya Allah sampai apa yang kita niatkan itu insya Allah sampai Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita dulu ibu bapak orang baca Al-Quran, lalu kemudian Bapak Ibu awak biasakan oleh anak beliau membaca Al-Quran. Habis sholat itu Bapak Ibu habis baca Al-Quran itu kirimkan kepada orang tua kita. Sampai insya Allah Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Nur Muhammad saya baca Bapak Ibu sekalian, itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah jamin Bu Pak. Bapak ambo dulu kurang baca Al-Quran, anak perbaiki bacaannya. Perbaiki baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, insya Allah disampaikan kepada ibu bapak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sebuah ibadah yang akan menerangi alam kubur kita. Yang pertama biasakan sholat malam, yang kedua membaca Al-Quran. Ketiga Bu Pak. Yang ketiga, apa sih yang akan menerangi kuburan kita? Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, lakukanlah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu ada 12 Bapak Ibu. Man salasnata asraka raka'atin fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melakukan ibadah sholat sunat 12 rakaat setiap hari dan setiap malam, maka Allah sediakan tempat bagi mereka di alam kubur, istana dan keindahan. Ada 2 balik Bu Pak, tapi jangan sampai tinggal Bu Pak. Ini apa Ji? 2 balik. Mana 2 balik tadi? Hitung Bapak Ibu sekalian. 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunat itu 2 salam, 2 salam. Yang kedua 2 rakaat setelah zuhur. 4, 2 sama dengan
6. Kemudian Bapak Ibu 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Itu hukumnya dalam ilmu fikih sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang ditekankan sekali oleh Rasulullah. Kalau dalam bahasa orang Priamannya Bapak Ibu, nee dilakukan. Tahu nee? Kok dapet dilakukan? Nah, itu maksudnya. Kan ada sebuah penekanan itu. Kok dapet jadi tinggalkan. 2 balik rakaat. Ya Bu ya. Ustaz orang Priaman? Enggak, ambo orang Padang asli. Cuman pesantren di Priaman. 9 tahun di Priaman dulu Bapak Ibu sekalian. Makanya bahasa Priaman dapet SD Pak. Nah, dari Aju dulu dapetnya Pak. Ya, 12 rakaat itu Bapak Ibu bagaimanapun sibuk kita, usahakan itu jangan sampai tinggal. Bahkan salah satu ibadah sunat yang boleh diganti di lain waktunya Bapak Ibu, salat sunat subuh dari pagi. Salat sunat subuh itu kalau lah kepepet waktunya Bapak Ibu, tidak sempat awak melakukan di saat itu. Tahu-tahu tiba di musaji Al-Quba atau di musaji lain, orang udah kamar, awak tidak sempat melakukan salat sunat. Boleh diganti di waktu lain. Baitu bana Bapak Ibu sekalian muakkadnya. Salatul fajri itu khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 balik rakaat. Balon kembali 2 rakaat Pak Ustaz. 5 kali semalam sih kadang-kadang tinggal aja Pak Ustaz. Aku nang parah Bapak. Di samping salat sunat yang wajibnya kok dapat jangan tinggal. Nggak bisa ditawar-tawar. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kita jaga agar seluruh apa yang kita lakukan di dunia nanti di akhirat kelak Bapak Ibu sekalian Allah akan memberikan sebuah feedback dalam kehidupan kita. Jadi kalau itu banalah tinggal di awak Bapak Ibu, malang tak dapat ditolak, mujua tak bisa diraih, malang sakijok matu mujua sepanjang hari, aja sampai bilang balapanu, kemudian Bapak Ibu tak pernah melakukan ibadah, barulah takana nambana, ingin balik ke dunia balik, tapi sudah terlambat. Tak bisa balik ke dunia ya Pak Ibu, mandi-mandi yang Bu. Lai pernah tadanga di apa Ibu sepanjang ijui orang alamati bawa dia ke dunia Bapak Ibu. Tak ada. Tak ada sejak Nabi Adam, tak ada satu pun. Tapi yang mau baca ramah ke pesisir Bapak Ibu. Di debat orang yang bawa. Orang mati itu lai do balik Pak Ustaz. Cuman berubah bentuknya. Berubahnya jadi harimau. Jawaban aku simpel saja Bapak Ibu. Kalau ada orang mati pun tidak ibadah Bapak Ibu, dia akan menjadi harimau. Mungkin kan tayangan harimau di simpang barak-barakah Bapak Ibu. Dia bisa yoda. Kalau seandainya ada orang mati jadi harimau Bapak Ibu, tidak mungkin punah harimau Sumatera Pak. Dalam penelitian kan punah. Pasti itu berkeliaran Bapak Ibu. Berarti orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada kembali ke dunia jadi harimau lah, jadi hantu lah, atau jadi apa lah. Jadi siampalah bahasanya Bapak Ibu. Gimana tuh Pak Ustadz di Jakarta? Si gadis jembatan Ancol. Itu adalah iblis dan setan yang ingin menyesatkan manusia. Oknum jin dan setan ingin menyesatkan manusia. Orang alam mati tadi tidak ada jadi harimau. Tidak ada jadi harimau. Tapi siapa yang ini orang itu adalah jin. Karena permintaan jin dulu ketika diusir dalam surga Bapak Ibu, 2 sih mintanya. Pertama, kabulkan permintaan ambo. Yang kedua, kalau yang kau usir ambo dari alam surga, ya Allah ya Tuhan, panjangkan umur ambo sampai hari kiamat. Makanya minta, ya Allah ya Tuhan, robah bantu ambo seperti man yang ko nama ningga batang. Ambo jam 1 beko duduk di muka rumahnya, lewat orang beko, sianuku jadi harimau lah. Batu lewatnya di muka rumah, di rumahnya ambo, nampaknya berjalan-jalan di situ. Itu oknum iblis yang akan menyesatkan manusia. 6.666 ayat Al-Quran Bapak, tidak ada satupun ayat yang mengatakan orang yang sudah meninggal dunia itu jadi harimau. Tidak ada Bu. Kalau ada keyakinan seperti itu Bapak Ibu tersesat. Aduh Bapak, jadi hantu, jadi siampa, segala macam, jadi hantu pocong. Ada orang mengecek Bapak Ibu, kalau kuburannya kau berlubang di puseknya,
aku jadi hantu. Ya, jadi harimau. Kalau di kapalonya berlubang, aku jadi hantu kok. Nggak ada itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin di saat-saat awak menimbun kuburan kok, orang pade tiba jalabe maramnya kuburan tadi Pak. Awaklah salah persepsi saja. Jadi kalau orang yang beriman Bapak Ibu percaya yang seperti itu, tersesat itu. Aku mau udah yakin Bapak Ibu. Lah banyak lu kitab dikaji di pesantren Bapak dan Ibu sekalian, baik kitab fikih, tafsir hadis, Jalalain, Al-Maraghi, Al-Manar, enggak ada satupun tafsir yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Orang meninggal dunia itu akan jadi harimau, enggak ada. Hidup itu hanya satu kali. Sekali di dunia, panjanglah hidup di akhirat. Di dunia panalamu hidup orang kau baranya Bapak. 75. Bapak ambo terakhir Bapak Ibu hidup beliau dulu 80 ampe Pak. Di saat usia tahun 2020 sampai patang mande yambo Bapak Ibu sekalian meninggal dalam usia 78 tahun. Kiai yambo 98 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Selama ambo berceramah di Kota Padang Bapak Ibu, ada 4 orang yang usianya luar biasa Pak. Baduo 109 tahun. Yang baduo Bapak Ibu di Paraklawih keduanya Bapak Ibu 99 tahun Pak. Tapi ada nambah umur 110 tahun tadi Bapak Ibu, anak beliau karaju di Petesmen, kemudian tinggal di Kampung Jua, sekali seminggu balik entah nambah Kampung Jua. Teraga anak dia po dia Indaruang, entah nambah ke Indaruang. Masih sempat Bapak Ibu dia ngomong segala macam. Amo tanyo rahasionya. Beliau tiada hari tanpa baca Al-Quran Pak Ustaz. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Nggak error. Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran itu. Wajar 14 abad yang silam mengatakan Rasulullah Bapak Ibu, betul-betul orang itu akan mengamalkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Apabila Al-Quran itu ada dalam hati manusia, ada dalam pikiran manusia, akan manusia itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Quran kau jauh dari kepala awak Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalam hati awak, jauh dari karunia Allah. Jadi ada tadi bara yang akan mendarah dalam kubur Bapak Ibu 3. Dan pertama sholat tahajud. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga sholat sunat muakkad atau nama lainnya sholat sunat rawatib atau sholat sunat qabliyah dan ba'diyah setelah yang wajib 12 rakaat. Itu hukumnya disunatkan muakkad oleh Rasulullah, maka lakukanlah itu Bapak dan Ibu. Insya Allah Allah akan memberikan cahaya dan terang di alam kubur kita. Lai paham tuh Bapak Ibu? Kira-kira sepanjang pengajian namo tadi Bapak Ibu, ando ndak ingin bertanya yang kurang paham, kurang jelek, silakan tanya Bapak Ibu. Ayo Pak, Pak Ji ya. Masalah salat 5 waktu itu Sholat yang lebih afdal itu apabila kita melakukan sholat di awal-awal waktunya. Karena kesempurnaan ibadah sholat itu terletaknya di awal waktu. Walaupun sholat zuhur itu Bapak Ibu jam 2:30 masih ada Bu Pak. Kalau di zaman dahulu Bapak Ibu kan nado jam nih Pak Haji. Nado selalu macam dan canggih seperti ini. Orang dulu Bapak Ibu membedakannya apa? Dilakukan pancang Pak, diletakkan tonggak atau apa? Kalau bayang-bayang dari tonggak tadi ulah 2 kali lipat daripada yang semestinya, berarti lah habis waktu zuhur tuh. Diletakkan kok lidinya panjangnya 1,5 meter, kemudian diukur Bapak Ibu coba bayang-bayangnya lebih dari 1,5 meter, lah semeter, berarti lah habis waktu itu. Kalau diwaktukan Bapak Ibu, sholat zuhur itu habisnya jam 2:30. Sekalipun jam 2:30 habisnya Bapak Ibu, tapi sholat yang lebih diutamakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat ketika awal waktunya. Siapa yang menjaga sholat itu tepat di awal waktunya Bapak Ibu, Allah akan jaga hidupnya sampai nanti di akhirat kelak. Tapi barang siapa yang mengabaikan sholat Bapak Ibu, Allah akan abaikan mereka nanti di akhirat kelak. Itu Pak Haji. iya banyak-banyak salah hendak yo tibo
salah satu di antara ibadah Bapak Ibu yang selalu mengimbau-imbau orang untuk menjadi sukses, apa ibadahnya Bapak? Ibadah siapa Bapak? Bara agama yang diakui di Indonesia aku Bapak Ibu. Islam, Kristen, Protes, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak ibadah Bapak Ibu, ibadah sholat yang selalu mengimbau orang untuk sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, mari-mari cari kemenangan. Kristen tidak ada tak itu Pak, Hindu tidak ada tak itu Pak, Buddha tidak ada tak itu Pak. Tapi sholat dalam ajaran Islam yang mengimbau orang untuk sukses. Ibadah sholat sudah mengimbau untuk sukses, tapi orang tidak ingin untuk sukses. Sehingga sering mengabaikan. Apalagi Bapak Ibu, kalau awak barali, kamu sering mana menjadi? Kalau awak jadi Sumandan Bapak Ibu, kok sholat zuhur itu jam 3 Pak. Leduh Pak. Kadang-kadang lewat sih. Yang paling banyak Bapak Ibu kalaulah apa namanya tur Bapak Ibu, namanya tur Islami. Apa ke Bukit Tinggi Bapak Ibu sekalian, lahazan orang Bapak Ibu nak berdiranti, abeko selah di kada, beko selah di jamak, lah tibu asar Bapak Ibu ndak lu di jamak. Salat yang boleh di jamak itu Bapak zuhur ju asar, kok lah tibu maghrib Bapak Ibu sekalian, ndak ju di jamak do. Bilo le Pak. Di saat kita mengabaikan salat tadi, meninggalkan salat tadi Bapak Ibu, malang ndak dapat ditolak, muju ndak dapat dari ya, malang sekejap matu muju sepanjang hari Bapak Ibu mati gitu di saat itu Bapak Ibu sekalian. Abah kundu-kundu masuk neraka Bapak. Kalau nak percaya coba mati dulu. Tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, coba kita biar hati-hati Bapak Ibu. Itu kira-kira jawaban nama Pak Haji. Masih ada jawab pertanyaan Bapak Ibu? Di mana Bu? Di mana Bu? Oh iya di belakang. Apa Bu? Iya. Sebentar Bu. Ya. Ya. Dalam fikih I'anatul Talibin, dalam kitab Al-Mahali, bahwa ada sholat-sholat yang waktunya tertentu. Terutama sekali Bapak Ibu, sholat sunat taubat tadi. Sholat sunat taubat itu kalau dilakukan menurut versinya I'anatul Talibin, kitab Al-Mahali, itu dilakukan antara maghrib dan isya. Selesai maghrib 3 rakaat, kemudian salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, kemudian sambung salat sunat taubat. Sampai kapan Bapak Ibu? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh sampai 12 rakaat. Orang azan Ibu berhenti lagi. Itu kalau seandainya bisa. Tetapi kalau seandainya bisa Bapak Ibu sekalian, kapan saja boleh kita melakukan. Mau saja Bapak Ibu, bukan ini ria Bapak Ibu sekalian, tapi mau sering melakukan bangun jam 3 seperempat sampai waktu subuh itu mau lakukan. Maksudnya bangun salat sunat wudu, kemudian salat sunat tahajud, nak banyak-banyak sampai rakaat. Selesai itu salat sunat taubat, selesai itu baru witir. Zikir Bapak Ibu, orang lagi ngaji di masjid Pak. Orang lagi ngaji di musalah Bu. Tapi kalau bisa kita antara maghrib dan isya, silakan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kapan saja kiru-kiru di mawak nyaman, di ma rasanya wak tanang. Kalau tanang wak rasanya siap zuhur, tapi rasanya banyak kok hal yang bisa mengganggu awak buat siap zuhur. Di ma rasuak nan tanang. Selesai beku isya di rumah Bapak Ibu, langsung tahajud salat tobat, silakan. Boleh Bu? Ya. Bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, selesai salat sunat tobat, baca ayatnya. Ayatnya kalau kecek kiamu spesifik Bapak Ibu surah Al-Imran. Wasari'u ila rabbikum jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walazina fa'alu fa'isatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Baca itu suratnya. Surat yang kedua Bapak Ibu, rakaat yang kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ambo kepingin nak salat taubat Pak Ustaz, cuman ayat tadi nak hafal dah ambo. Apa saja yang rasul-rasul mudah dah Pak. Yassiru wala tu'asiru, bacalah yang mudah menurut penapi awak.
Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, sekalipun masih hidup meninggal dunia, niatnya lihazan niati syai'ulillahi al-fatihah, lalu kemudian ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah doamu kepada ibu bapak ambu. Masih hidup beliau, insya Allah sampai Pak. Itu kan doa. Iya, boleh. Baik beliau ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Makanya ada doa di hari Jumat itu, Allahumma rfilil muslimina wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal baik yang hidup di antara mereka maupun yang sudah meninggal dunia. Sedangkan orang muslim yang lain saja Bapak Ibu, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, didoakan, apalagi orang tua kita. Jadi boleh Bu. Kita kan tahu barang kayak awak dulu, mungkin cacakan sholat, mungkin dosanya banyak. Doakan beliau Bapak Ibu. Doakan beliau. Boleh sampai. Insya Allah apapun yang kita sampaikan dalam doa tadi Pak, intinya adalah ikhlas. Ikhlas, yakin. Ada anak mendoakan ibu, kalau doamu kepada ibu bapakmu Allah, kau sampai dalam kubur lapangkan saja tawa, kau diterima oleh tidak baju nih. Itu berarti tidak yakin Pak. Itu tidak yakin. Kalau kita berdoa kepada Allah yakin, makanya Bapak Ibu mau saja Pak panjangnya kajian Bapak Haji Pak kaji yang pertama kali dulu diterima oleh si Burhanuddin yang bertampik di Ulaan Pariaman, berguru dengan Syekh Abdul Rauf di Singkil Aceh Bapak Ibu. Gurunya Syekh Abdul Rauf itu adalah Syekh Abdul Qusasi dari Madinah Bapak Ibu. Kaji yang pertama dapat di Burhanuddin ku Bapak Ibu, ado ayi ado ikan. Ado ayi ado ikan. Tapi kiannya Bapak Ibu, kalau dalam banda ado ayi ado ikan wajar, setidak-tidaknya balui. Kalau dalam salah apa anak terpikirnya Bapak Ibu sekalian, dia tiap karambia dua iya atau enggak? Dua iya atau tidak? Nyuambia karambia tadi Bapak Ibu bismillahirrahmanirrahim. Kecik guru ambo adu iya adu ikan dalam kalap karambia ko ado ayi bismillahirrahmanirrahim. Tak balah karambia tadi Bapak Ibu melonce ikan. Pertanyaannya, siapa memasukkan ikan ke dalam Bapak? Siapa memasukkan ikan tadi? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun, apabila Allah berkehendak Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia akan bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Berkat yakin tadi Bu. Jadi yakin. Paham Bapak Ibu? Paham. Silakan Ibu, ada Ibu bertanya di belakang. Agak karis Ibu ya.